Ibu bapak, saudara-saudari umat kekasih Tuhan, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Karena itu kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Yakobus pagi ini. Bapak Ibu Saudara, mengawali khotbah saya mau bertanya kepada kita semua. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, lebih banyak mana kita mengalami pencobaan ataukah kita yang mencobai? Dicobai atau mencobai? Lebih banyak mana? Sama? Atau nggak tahu kita kalau kita selama hidup ini nggak pernah mencobai? Selalu kita bilang, kok cobaan ini datangnya bertubi-tubi? Artinya bahwa kita yang selalu jadi korban, kita yang selalu dicobai. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata juga dalam sikap kita kadang kita mencobai Tuhan? Betul? Karena itu dalam hidup ini pasti ada cobaan dan juga ada pencobaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang cobaan, ini sepertinya negatif, ya, bahwa cobaan itu datangnya dari yang jahat. Karena tidak ada orang yang mau dicobai, betul. Tetapi kalau berbicara tentang ujian, ini sesuatu yang bernada positif, karena memuat pengharapan bahwa orang yang sudah lulus dalam cobaan-cobaan hidup, ia akan tahan uji. Dan ujian itu pasti akan dilihat sebagai batu loncatan untuk kita semakin tahan uji dalam menjalani hidup ini. Karena itu berbeda cobaan dengan ujian. Sama anak sekolah kalau mau naik kelas harus diuji dulu, apakah ia sudah mampu untuk naik level atau tidak. Nah dalam hidup beriman, hidup orang percaya juga seperti itu. Kadang ada ujian untuk melihat apakah iman kita berakar, bertumbuh dan berkuat, ataukah kita berjalan di tempat. Hari ini Yakobus menyampaikan pesannya tidak hanya kepada orang-orang yang ada di perantauan dan juga yang ada di Yerusalem, tetapi bagi kita semua yang ada di Sumatera yang muda ini. Kita juga adalah orang-orang perantau yang datang dari mana-mana tempat, dari Ambon, dari Batam, dari Manado, yang tinggal di Jawa, ya mungkin juga mendatang, ya misalkan yang di Magelang, di Purworejo, Opa yang di Salatiga bisa tinggal di sini dan lain sebagainya. Nah dalam hidup sebagai orang perantau Bapak Ibu Saudara pasti penuh dengan perjuangan. Karena itu ada suka dan duka, ada ujian dan cobaan yang mengiringi perjalanan hidup kita. Sehingga hidup ini tidak mulus-mulus saja, tetapi suka duka itulah yang melengkapi kehidupan kita ketika kita mau berjalan di jalan yang benar. Kalaupun kita punya tujuan untuk berjalan di jalan yang benar, tidak terlepas dari banyaknya tantangan dan cobaan. Karena cobaan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu juga sebagai ujian untuk kita bisa tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 ini, kalau di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pengujian dan pencobaan. Ini mau menyampaikan bahwa kalau cobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi kalau ujian Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lebih tahan uji. Karena kenapa? Tuhan sendiri dicobai oleh iblis. Ingat peristiwa waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun, dan di sana Yesus dicobai dalam 3 hal, dan ini juga menyangkut kebutuhan manusia. Yang pertama soal perut, soal makanan. Kalau kau anak Allah, rubah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cobaan yang kedua berbicara tentang jabatan, harta kekayaan. Iblis katakan kepada Yesus, dia bawa Yesus ke atas hubungan yang tinggi dan dia perlihatkan keindahan dunia. Wow, kemewahan dunia sangat menggoda. Iblis katakan kepada Yesus, lihat, semua itu akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau mau sujud menyembah. Tapi Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita hanya harus sujud menyembah kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita. Karena yang menciptakan dunia dan segala kemewahannya adalah Allah. Karena itu yang lebih besar adalah yang menciptakan, bukan ciptaan. Karena itu Yesus melawannya dengan firman dan dia katakan, lenyap engkau iblis dari sini. Karena ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah sajalah kita harus beribadah. Dari peristiwa itu kita belajar bahwa kalau Yesus saja dicoba Bapak Ibu Saudara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan bilang kalau Yesus dicobai, maka anak-anak waktu murid-murid itu juga akan dicobai. Tetapi yang menariknya di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus dicobai, tetapi Yesus menang. Maka kita juga, harapan kita, keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah mengizinkan kita dicobai, maka yakinlah bahwa kita juga akan menang melawan cobaan itu sebagaimana Yesus mengalahkan maut. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita lepas dari cobaan hidup ini? Kita belajar dari Yakobus. Yakobus katakan bahwa jika Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami cobaan, cobaan ini apa sih Bapak Ibu Saudara? Sakit penyakit itu enak atau tidak? Tidak enak. Ada yang bilang enak loh, Ma. Kalau sakitnya sakit baik ya, kalau sakit tidak baik tidak enak. Itu adalah cobaan atau ujian, sakit penyakit. Banyak yang bilang, kok saya dicoba lagi ya dengan sakit penyakit, saya baru sembuh sakit lagi, suami saya baru sehat, anak saya sakit lagi. Banyak kita bilang itu sebagai cobaan, betul? Lalu pergumulan hidup, soal keuangan, apakah itu juga cobaan atau memang perjalanan yang harus kita lewati? Ya ada yang susah ya, cuma sakit penyakit yang susah. Kurang makan, kurang uang, kurang tidur, kurang jalan-jalan, kurang refreshing, itu cobaan atau ujian ya? Jangan dibuat-buat ya. Semuanya bilang cobaan, tapi ada cerita bilang gini, kalau kita marah-marah, sabar, ini hanya ujian. Tapi kebanyakan orang mengatakan itu cobaan, dan pasti yang disalahkan Tuhan, bahwa kok Tuhan mau mencobai saya. Padahal belum tentu Bapak Ibu Saudara, semua yang tidak enak yang kita alami dan rasakan itu asalnya dari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan dalam ayat 13 bacaan kita pagi ini, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13 bilang begini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sampai sini paham? Ngerti? Berarti Allah tidak pernah mencobai siapa? Umat manusia. Kalau Allah tidak mencobai kita, lalu pencobaan itu datang dari siapa Bapak Ibu Saudara? Ayat selanjutnya, umat bilang setan. Ayat 14 kita baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah ini jawabannya. Kalau cobaan itu bukan berasal dari Allah, berarti cobaan itu berasal dari diri kita masing-masing.
keinginan yang memikat itu. Nah, jadi jangan buru-buru salahkan Tuhan kalau kita sakit, kalau kita celaka, kalau kita sial, kalau kita mengalami hal yang tidak enak. Jangan cepat bilang Tuhan itu tidak adil. Tuhan, kenapa saya begini, begitu, dan begiono? Kenapa Tuhan izinkan ini dan itu? Tetapi coba koreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita benar-benar telah dipikat oleh keinginan kita yang tidak bisa dikendalikan, sehingga ini yang menjadi pencobaan bagi diri kita sendiri? Contoh ya, misalkan sakit penyakit. Kadang kita bilang kalau kita sakit itu cobaan dari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan kembali ke diri kita, pola hidup kita, mungkin kita sakit ya karena keinginan kita tadi yang tidak bisa kita kendalikan. Sudah tahu kolesterol misalkan ya, darah tinggi, apa lagi sakit kita apa sini, asam urat, lalu makannya tidak dikontrol, makannya tidak dijaga. Maka yang salah siapa? Jangan salahkan penyakit, jangan salahkan dokter, tetapi kembali lagi kepada diri kita, bahwa kita yang kurang hati-hati dengan kesehatan kita. Karena itu kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri yang diseret oleh keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Karena itu firman ini bilang, jika engkau mengalami pencobaan, maka janganlah katakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena belum tentu semua yang tidak baik itu datang dari Tuhan, tetapi justru mungkin dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana supaya kita hidup di dalam ujian yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu jalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, ada cobaan, ada ujian, ada suka, ada duka, ada jatuh bangun, ada tantangan, pergumulan, apapun itu, lihatlah itu sebagai bagian dari cara Tuhan mengasihi kita. Amin. Karena kalau Tuhan mengasihi kita, Dia bilang tidak ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Berarti kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, Tuhan mau mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup lebih serupa dengan Dia, agar hidup kita lebih disiplin lagi. Dan kalau Tuhan mengajar kita, itu berarti bahwa Tuhan masih peduli dan mengasihi kita. Sebagaimana kalau kita sayang kepada anak-anak kita, maka berulang-ulang kali kita harus mengingatkan dia dengan cara apapun. Rotan juga boleh, asalkan firman Tuhan katakan jangan inginkan kematiannya, karena rotan itu bisa mendidik ketika ia tidak mendengar lagi. Nah, kalau kita mengasihi anak kita, maka kita pasti menegurnya, kita pasti memperingatkannya, kita pasti mengajarnya. Demikian juga dengan kita. Tuhan menganggap kita adalah anak-anaknya, sehingga Ia mau mengajar kita agar hidup kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Tetapi dalam hidup ini, setiap orang harus taat uji dalam segala hal. Apapun kondisinya, tidak ada alasan. Menyerah bukanlah jalan keluar, apalagi mundur dan keluar dalam perjalanan hidup ini. Tapi Yesus harapkan bagi kita, sebagaimana Rasul Paulus, bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman sampai pada garis finish, di mana kita semua akan mencapai dan mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah pertandingan iman, bahwa setiap kita harus mengerjakan keselamatan kita, harus berlari mengejar apa yang Tuhan inginkan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita melakukan apa keinginan hati kita, maka kita akan dipikat oleh keinginan kita, tetapi kita lupa melakukan apa kehendak Tuhan. Tapi bersyukur pagi ini memasuki minggu Ekvan yang ke-6. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana anugerah Allah itu, Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang pengasih dan penyayang, maka kasih setianya ditunjukkan lewat proses kehidupan hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap diproses, harus siap diuji, seperti permata yang terus
menerus dipoles sampai benar-benar murni. Demikian juga emas ketika dibakar, dipanaskan, dipukul, dibanting sampai ia mencapai kemurnian yang diinginkan. Nah, hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan sakit, penyakit, hal-hal yang tidak enak, kepedihan, sukacita, duka cita, tertawa, menangis, senang, sedih, itu mewarnai kehidupan kita, agar kita selalu ingat bahwa hidup ini ada dalam perencanaan Tuhan. Jadi bukan kita yang mengatur perjalanan hidup kita, tapi ada sutradara agung yang sudah merencanakan perjalanan hidup kita. Kita tinggal lakonin saja, kita ada pelakunya, menjalaninya dengan tetap ada di koridornya Tuhan, di jalurnya Tuhan, agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kalau kita nanti sampai ke tujuannya, lalu kita bisa dengan bangga berkata, saya bersyukur ada dalam prosesnya Tuhan. Karena kalau tidak, bisa dibayangkan kita bisa jadi seperti apa. Tapi kalau Tuhan mendidik kita, Tuhan yang mengajar kita, maka yakinlah cepat atau lambat kita akan menikmati berkat dari proses ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang punya kecenderungan untuk melakukan hal yang jahat, termasuk keinginan hati yang memikat. Jadi ada dua cobaan di sini. Kalau tadi cobaan dari luar, yaitu tantangan-tantangan yang kita terima dan hadapi. Tetapi ternyata ada juga cobaan dari dalam diri sendiri, seperti yang timbul dari dalam hati. Kalau kita baca Injil Matius pasal 7, di situ dikatakan bahwa dari hati timbul segala perzinahan, iri hati, kebencian, sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya. Cinta uang, korupsi, zina dan kejahatan-kejahatan yang memikat kita di dunia ini. Nah, itu adalah cobaan dari dalam diri. Nah, inilah yang harus dilawan Bapak Ibu Saudara, yang harus dihilangkan dari dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau misalkan salah satu contoh cobaan yang datang dari dalam diri sendiri, yaitu keinginan untuk cepat kaya, itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan sendiri katakan, mari kita buka yang bawah kitab surat 1 Timotius pasal 6 ayat 9 bilang apa? Bapak Ibu yang sudah dapat boleh baca. Kenapa pencobaan dari dalam ini harus kita lawan dan kita hilangkan? Karena salah satu dari cobaan dari dalam ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 6 ayat 9 bilang apa? Boleh? Tetapi mereka yang belum kaya terjatuh di dalam pencobaan, di dalam jerat dan di dalam berbagai nafsu yang tampak dan yang mencelakakan, yang meninggalkan manusia ke dalam kebutuhan dan kebinasaan. Jadi 1 Timotius 6 ayat 9 ini dikatakan bahwa tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat dan jatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi hanya satu cobaan, yaitu cinta uang, ingin cepat kaya. Ini adalah cobaan dari dalam diri sendiri. Dan keinginan untuk kaya ini Bapak Ibu Saudara ternyata membawa kita ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan dan membinasakan serta meruntuhkan. Wow, sudah celaka, sudah runtuh, sudah terjerat, sudah tenggelam, tinggal ditimbun aja, binasa dia. Tidak ada lagi jalan kebaikan ketika cobaan dari dalam itu menjadi bagian hidup kita. Karena itu dikatakan dalam hidup ini jangan mencobai diri sendiri dengan keinginan yang menjerat, yaitu ingin cepat kaya. Keinginan yang ingin cepat kaya menghalalkan segala cara, melihat itu mau, lihat ini mau, lalu menginginkan apa yang orang lain punya, padahal belum saatnya menjadi milik kita. Nah, ini keinginan yang memikat Bapak Ibu Saudara.
kalaupun kita mendapatkan itu semua, hidup kita tidak akan diberkati, tidak akan tenang, tidak akan bahagia, karena dosa itu sudah menjerat kita dalam hidup yang jauh dari Tuhan. Karena itu jangan mencobai Tuhan lewat keinginan-keinginan yang di luar kemampuan kita. Kalau kita punya pendapatan begitu, syukuri itu. Jangan ikut tetangga, lihat orang pengen ini mau, sehingga memaksakan kehendak. Itulah keinginan-keinginan yang memikat. Karena di ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tidak ada orang yang benci uang. Semua kita pasti butuh uang. Semua perlu uang. Tetapi janganlah uang di atas segala-galanya. Bahkan iman, kebenaran, kejujuran itu dapat dijual belikan dengan uang. Karena kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, hidup ini bagaimanapun senangnya nanti tetap tidak bisa dinikmati, karena banyaknya cobaan-cobaan tadi yang mengintimidasi kita bahwa kamu begini, dan begitu. Tetapi sesuatu yang kita dapatkan dengan syukur, meskipun itu sedikit, tetapi itu bisa jadi berkat, maka itu yang akan menyukacitakan hati kita. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hidup ini mau dijalani seperti apa? Tuhan sudah kasih rambu-rambunya, tinggal kita jalani. Maukah kita mengasihi Tuhan lewat menuruti perintah-perintahnya, ataukah kita mengikuti keinginan kita? Nats pemimpin tadi katakan, jika engkau mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya mau melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu tidak susah. Perintah Tuhan mudah, tinggal taat saja dan mau melakukannya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau, maka sesulit apapun pasti kita dikuatkan, pasti kita dimampukan, pasti kita dilengkapi dengan sesuatu yang baik untuk kita bisa bertahan dalam ujian ini, yaitu tidak terpengaruh dengan dunia. Kalau dunia menghalalkan segala cara, kita anak-anak Tuhan jangan ikut cara dunia, tetap bertahan di dalam takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu awal dari hikmat dan pengetahuan yang membuat kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita sudah mengalami cobaan-cobaan hidup yang membuat kita mungkin tidak tahan uji, atau bahkan sudah menggoyahkan iman kita, maka ada jaminan, ada penghiburan, ada kabar sukacita dari Tuhan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini, jangan takut dengan pencobaan-pencobaan dunia ini, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa biasa? Karena firman Tuhan katakan, karena pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa tidak melebihi kekuatan manusia? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tetapi jaminan Tuhan berikan bagi kita bahwa kalau kita diizinkan menikmati pencobaan-pencobaan itu, maka pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Wow. Kalau kita diberikan jalan keluar, kenapa kita harus memilih jalan yang lain yang membuat hidup ini semakin repot dan sulit? Ikuti saja jalan Tuhan, maka kita akan berbahagia dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Karena apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, mau sakit, mau susah, mau sedih, mau kehilangan, mau rugi, malam, itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Karena setiap kita dicobai, Tuhan selalu siapkan satu paket. Ada cobaan, ada jalan keluar, ada masalah, ada solusinya, supaya kita dapat menanggungnya. Jadi yakini bahwa apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, pergumulan yang berat sekalipun menurut kita, itu tidak berat bagi Tuhan. Karena tidak
tidak melampaui kemampuan kita. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kita di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada. Karena itulah yang menghibur kita. Kalau kita sudah tidak berharap kepada Tuhan, maka hilanglah kekuatan kita. Tidak ada lagi pengharapan. Tetapi kalau kita masih percaya, berharap kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami yang pahit ini, yang sulit ini, yang susah ini, yang menyakitkan ini, maka kuatkan saya. Kita harus minta kekuatan dari mereka, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita dan membantu kita keluar dari pergumulan ini. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetapi carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, dan hiduplah melakukan kehendaknya, supaya cobaan-cobaan itu dapat kita juga lawan, dapat kita hadapi sebagaimana Tuhan Yesus sendiri melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri bahwa saya tidak takut sama kamu iblis, tetapi ia katakan selalu ada tertulis, dan firman Tuhan itu yang disampaikan. Maka kekuatan kita juga, kalau Yesus sudah melakukan itu, maka teladanilah apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita juga harus beriman kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan mengimani, menghidupi firman Tuhan. Itulah yang bisa menguatkan kita menjalani hari-hari hidup ini di tengah kelamnya kehidupan yang mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Kita sudah dekat-dekat bayang-bayang maut, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka selalu ada harapan, ada semangat untuk menikmati yang baik dari Tuhan. Jadi sekali lagi kita ingatkan pagi ini bahwa kalau ada hal yang terburuk sekali terjadi dalam hidup kita, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan dan jauh dari Tuhan, tapi justru lihatlah itu sebagai bagian dari cara Tuhan memproses kita agar setiap kita bisa tahan uji dalam hidup ini. Sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia tidak mau kita binasa. Ia tidak mau kita tenggelam dengan keinginan yang memikat kita. Karena itu arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah berjuang menyelamatkan kita sehingga kita menjadi anak-anaknya, menikmati segala yang baik, dan Tuhan mau juga lewat hidup kita yang diberkati ini kita mau memuliakan Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada penghibur bahwa kalau kita sudah tahan uji, sudah lulus dari cobaan-cobaan yang membuat kita mungkin takut, khawatir, cemas, dan ragu dalam menjalani hidup ini, Tuhan berikan kita jaminan bahwa jangan takut dan jangan bersusah hati lagi. Sebagaimana perjalanan Yusuf, kalau kita baca ya, mari kita buka Kejadian 45 ayat 5 bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Yusuf juga saudara-saudara yang meragukan masa depannya, tapi ketika ia menjalaninya bersama dengan Tuhan yang melangkah di dalam iman kepada Tuhan, maka reka-rekaan yang jahat itu Tuhan reka-rekakan menjadi kebaikan, sehingga ia berkata kepada saudara-saudaranya dan kepada kita. Mari baca Kejadian 45 ayat 5 bilang apa? Silakan. Ya, Pak Joko. Jadi ini perkataan iman dari Yusuf yang menegarkan, yang menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Inilah yang patut kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Wah, itu langkah iman seperti Yusuf, bahwa meskipun dia mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan, diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudara kita, mungkin kita diperlakukan tidak baik oleh suami kita, oleh istri kita, anak-anak kita memberontak kepada kita, tetapi lihatlah ini sebagai
memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat ya. Kalau di depan namanya bukan penyesalan, tetapi pintar pendaftaran. Jadi sudah terjadi dulu baru kita menyesal. Tetapi Yusuf sekali lagi bilang, mau menyesal, mau apa kek, mau ini, tidak usah lagi bersusah hati. Jangan lagi saling menyalahkan, tetapi lihat ini sebagai bagian dari rencana Tuhan, bahwa justru Tuhan sudah merancangkan Yusuf sengaja dibuang, dijual, supaya dia mendahului saudara-saudaranya sampai ke Mesir, dan dia diangkat menjadi orang kepercayaan nomor 2 di bawah Firaun, supaya menyelamatkan bangsanya dan semua bangsa. Nah, kalau kita juga mungkin diizinkan sakit lebih dulu dari yang lain, Tuhan bilang bahwa jangan menyesal, jangan bersusah hati, jangan marah kepada diri sendiri. Kok saya sudah jaga kesehatan, kok masih sakit? Orang itu biasa-biasa saja hidupnya, malah jorok, malah tidak sehat, tetapi justru nggak sakit-sakit. Jangan begitu. Tetapi lihat itu bahwa Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara dan saya lebih dulu merasakan sakit supaya bisa menjadi berkat bagi yang lainnya, supaya kalau ada yang melakukan begitu juga kita ingatkan, jangan makan ini, jangan minum itu, jangan begini, karena nanti sakit seperti saya, ya kan? Saya ingat jadinya, saya jadi cerita, minta maaf ini Mbak Francis, jadi cerita di sini. Kakak ya, Pak Pendeta Paulus, waktu coronanya masih padat-padatnya, orang biasanya minta Tuhan sembuhkan saya, jauhkan saya dari COVID. Ini malah doanya minta kena corona. Ada nggak di sini seperti itu? Ada kan? Aneh tapi nyata ada. Lalu benar Tuhan izinkan Pak Paulus itu kena COVID. Supaya apa tujuannya? Supaya dia bisa membantu orang-orang yang terkena COVID karena yang butuh plasma ini kurang ya. Jadi dia memberi diri supaya dia mengalami sendiri bahwa ternyata kena COVID itu tidak enak. Sudah ada ambang bayang-bayang maut. Tetapi Tuhan mengizinkan dia sembuh karena niatnya baik untuk menolong yang lain. Nah, mungkin kita juga begitu. Kita diizinkan celaka dulu, sakit dulu, bangkrut dulu, menderita dulu, supaya ada pengalaman yang kita menceritakan, kita bagi kepada yang lain, bahwa kalau dengan cara itu kita tidak berhasil, tapi ketika kita sudah melewatinya, maka kita bisa jadi berkat, kita bisa cerita bagi yang lain bahwa coba cara ini dan lakukan yang ini, pasti bisa. Jadi lihat itu sebagai cara Tuhan merancangkan yang baik. Sebagaimana Yusuf, ia katakan bahwa jangan bersusah hati lagi, janganlah saling menyesali dan saling menyalahkan, tapi lihatlah sebagai berkat bagian dari hidup ini bahwa justru Tuhan mengizinkan saya dijual ke Mesir supaya saya menyelamatkan suatu bangsa. Jadi kalau kita diuji, berarti ada maksud Tuhan dalam hidup kita, supaya kita juga kuat dan menjadi berkat bagi yang lain. Kalau tidak ada yang memulai, maka kita tidak akan pasti bisa tahu, dan orang lain pun tidak akan tahu. Karena itu siap-siap alami bagaimana cara Tuhan memproses kita. Nikmati prosesnya dan lihat hasilnya, maka kita akan memuliakan Tuhan bahwa sungguh pencobaan-pencobaan ini memang tidak melebihi kekuatan saya, tetapi kita dikatakan orang yang berbahagia. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena jika kita sudah tahan uji, kita akan kuat dan kita akan memperoleh pengharapan. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau kita baca Roma pasal 5, bahwa penderitaan itu, kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dia sudah buktikan, makanya dia bilang sama kita supaya kita juga mengalami dan menikmati dan melakukan hal yang sama. Jadi jangan mengikuti keinginan kita yang memikat diri kita, tetapi lihatlah bagaimana cara Tuhan mengasihi kita lewat proses kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kita menderita karena Kristus, jika kita menderita karena nama Kristus, Tuhan bilang
maka itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah. Jadi jangan menderita karena kita mencuri, kita berbohong, kita berdusta, kita melakukan kejahatan. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, karena kita hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bilang itu adalah kasih karunia. Dan kalau kasih karunia dari Tuhan, maka Ia akan memampukan kita untuk melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Dan kalau kita sudah keluar sebagai pemenang, kita tahan uji, maka jaminan yang diberikan Tuhan, Ia akan memberikan mahkota kehidupan bagi yang setia dan tahan uji. Hidup ini pertandingan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lengah, jangan ketinggalan, jangan jalan di tempat, tetapi berlarilah di dalam iman kepada Tuhan. Karena masing-masing kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Kita masuk surga ini bukan rombongan-rombongan. Kita nggak punya orang dalam. Misalkan suami kita, istrinya, anaknya pasti selamat, tidak. Tapi masing-masing kita yang punya hubungan ini dengan Tuhan, itulah yang menjadi jaminan atau tiket kita untuk menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga. Sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma 8 ayat 18, katakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita setia di dalam ujian dan cobaan dalam hidup ini, ujian dan cobaan tidak sebanding nanti Bapak Ibu Saudara dengan upah yang kita terima, janji yang kita akan beroleh ketika kita sudah tahan uji yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seperti kata bilang, biarlah tubuh kita binasa tetapi jiwa kita selamat. Karena apa gunanya kita memiliki dunia ini tetapi jiwa kita merana, jiwa kita tidak selamat, jiwa kita binasa. Tetapi tidak apa-apa kita jatuh bangun dalam pencobaan ini, dalam ujian ini, tetapi apa yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang kita akan terima pada waktu Tuhan menyatakan keadilannya. Jadi nikmati, kejar mahkota yang Tuhan siapkan itu, sehingga itu yang memotivasi kita untuk walaupun jatuh bangun kita bangkit lagi, kita gagal kita coba lagi, kita jatuh kita bangkit lagi, dan jangan menyerah. Karena kalau sudah menyerah maka tidak ada lagi harapan. Tapi selama kita mau datang kepada Tuhan, maka selalu ada jalan keluar sehingga kita dapat melewati cobaan, tantangan, ujian dan suka duka hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan katakan, pikullah yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Seperti lagu PKN tadi, kasih yang lemah lembut itu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena itu Dia mau kita memikul kuk yang dipasang bagi kita semua. Setiap kita ada salib, pikullah salib itu, pikullah kuk itu, dan belajar daripada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita mendapat kebenaran. Inilah goalnya, inilah tujuan kita. Kalau jiwa kita selamat, karena apa gunanya tubuh kita ini sehat tetapi jiwa kita binasa. Manusia ini kan punya 3 hal ya. Saya kembali lagi. Ada apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia mati, tubuh kemana? Kembali ke tanah. Tetapi selama hidup yang dipenuhi, yang diandalkan, yang dibanggakan siapa? Tubuh. Jiwa, roh tidak pernah dipedulikan. Makan untuk kesehatan tubuh, kita pakai baju supaya tubuh kita bagus, kita jaga kesehatan lewat olahraga untuk tubuh. Tetapi ternyata kalau kita mati, tubuh kembali ke tanah. Lalu roh kita kembali ke mana? Kembali ke Allah yang menghapuskan nafas atau roh itu yang pertama setelah yang menciptakan manusia pertama. Lalu jiwa kita inilah yang dihakimi, karena di dalam jiwa itu ada perasaan, ada kehendak, dan juga ada apa?
ada kehendak, ada keinginan, dan ada pikiran-pikiran yang tadi yang harus dikalahkan. Nah, kalau jiwa kita tidak perhatikan, maka sungguh binasa hidup ini. Karena orang yang hidupnya atau jiwanya itu tidak tenang, itu yang bikin stres, depresi, banyak orang sakit jiwa karena jiwanya tidak dipenuhi dengan ketenangan. Meskipun mungkin tubuhnya sehat, tetapi kalau jiwanya rusak, sakit, itu yang berbahaya. Karena itu jiwa yang harus diutamakan Bapak Saudara, disiram dengan firman Tuhan. Jiwa ini yang harus diperhatikan, yang harus diselamatkan, karena jiwa ini yang nanti yang akan menjadi saksi ketika pertanggungjawaban itu, yang memperlihatkan bahwa inilah yang kita lakukan selama di dunia, dan jiwa kita itu yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kalau mau jiwa kita tenang, maka pikulah kuk yang dipasang oleh Tuhan dan belajar daripada Tuhan, agar kita senantiasa bahagia dan diberkati. Dan yang terakhir, Yakobus 4 ayat 4 bilang begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita mau hidup mengasihi Allah, janganlah bersahabat dengan dunia ini. Karena kalau kita bersahabat dengan dunia, maka pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi semakin kita jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang dalam tadi, yang memikat kita, yang membinasakan kita, yang menenggelamkan kita. Dan itu berarti bahwa kalau kita bersahabat dengan dunia, kita bersahabat dengan kesenangan, pesta pora, mabuk-mabukan, kehidupan bebas, bergaul yang tidak ada aturannya, maka dikatakan di sini kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Nah, kalau kita menjadi musuh Allah, maka kita lakukan anak-anaknya, bukan murid-muridnya. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintahnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau menjadi anak Tuhan, mari kita hidup melakukan perintah Tuhan dan hidup melawan dunia ini dengan cara menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab dengan cara itulah kita bisa keluar dari pencobaan-pencobaan dunia ini, dan kita bisa melangkah dengan iman dan tetap kedapatan taat Tuhan dan setia beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita.